Nah, secara umum, nah teman-teman bisa melihat, jadi yang saya bahas ini bukan sistematika ya. Kalau sistematika, teman-teman bisa lihat secara cepat saja. Di situ ada mulai dengan ketentuan umum. Di ketentuan umum itu, mulai dengan konsideran apa-apa saja ya, mengacu undang-undang apa saja yang diacu dari undang-undang TPKS ini. Salah satu terobosannya adalah undang-undang ini juga memasukkan undang-undang penyandang disabilitas ya, untuk sebagai salah satu hal yang menjadi perspektif dalam undang-undang ini. Kemudian nanti di bab 1 itu ada ketentuan umum, lalu ada juga soal ruang lingkup apa saja, dan juga asas ruang lingkup. Jadi teman-teman nanti bisa melihat seperti apa di dalam undang-undangnya. Nah, tapi kita akan tidak membahas sistematikanya, lebih fokus kepada apa saja yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini. Jadi, kalau tidak saya sebut di sini bukan berarti tidak ada. Misalnya soal ketentuan peralihan, di sana ada juga di dalam undang-undangnya ya, dan lain sebagainya. Karena ketentuan peralihan juga penting untuk mendapatkan perhatian kita untuk dibaca. Jadi yang diatur dalam Undang-Undang TPKS ini, yang pertama adalah tindak pidana kekerasan seksualnya. Jadi jenis-jenisnya. Tadi sempat disebut dari 15, kemudian sempat menjadi 9. Nanti kita akan lihat jadi berapa gitu ya, dan apa saja yang diatur. Selain tindak pidana kekerasan seksual, juga ada terkait pemidanaannya. Pemidanaan ini nanti teman-teman bisa lihat ada pemidanaan pokok, ada pidana tambahan, kemudian ada tindakan. Jadi pemidanaan itu pidananya ada 3 ya, pokok, kemudian tambahan atau pemberatan, dan juga ada yang disebut dengan tindakan. Lalu ada hukum acara khusus. Selama ini ketika kita menangani kasus kekerasan seksual misalnya, itu mengacunya pada hukum acara yang sudah ada, yaitu hukum acara KUHP ya, pidana. Nah, di sini Undang-Undang TPKS ini dia punya hukum acara khusus ya, terkait bagaimana penanganan perkara TPKS-nya. Lalu di dalam bagian lain yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini adalah hak korban, keluarga korban, dan saksi. Oh ya, di dalam hukum acara khusus penanganan perkara TPKS itu, selain mengatur soal terkait hal-hal apa saja, bagaimana mulai dari pelaporan sampai pada proses pengadilannya, di sana juga dibahas tentang pendamping dan saksi. Jadi ada perlindungan terhadap pendamping ya. Nanti kita akan lihat seperti apa perlindungan terhadap pendampingnya. Kemudian hak korban, keluarga korban, dan saksi, lalu ada partisipasi masyarakat dan keluarga, dan ada pencegahan, koordinasi, dan pemantauan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu kerjasama internasional. Selain itu ada ketentuan peralihan dan lain sebagainya ya, tapi kurang lebih ini yang akan kita lihat, akan kita bahas secara lebih detail. Nah, tindak pidana kekerasan seksual di dalam UU TPKS ini ada yang disebut dengan pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik. Untuk pelecehan seksual non-fisik dan pelecehan seksual fisik ini, dia delik aduan, kecuali bagi korban dengan disabilitas atau anak. Teman-teman nanti bisa lihat di undang-undangnya seperti apa jenisnya begitu ya. Kemudian ada juga pemaksaan kontrasepsi. Ini juga menjadi salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Lalu ada pemaksaan sterilisasi. Jadi di dalam undang-undang ini dibedakan ya antara pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Kalau bedanya ya, kalau sterilisasi itu maka dia akan menghilangkan kemampuan secara permanen ya terkait organ reproduksinya. Lalu ada pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini detailnya teman-teman bisa lihat, tapi di situ termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan atas nama praktek budaya, jadi masuk di dalam jenis atau bentuk TPKS-nya, dan pemaksaan perkawinan korban perkosaan dengan pelaku. Ini memang berdasarkan pengalaman kita bersama ya, yang terjadi di lapangan, bahwa banyak juga korban yang dipaksa menikah dengan pelakunya untuk
kadang-kadang dipakai untuk sebagai alasan sehingga seolah-olah pelakunya bisa bebas gitu ya dari tanggung jawab secara hukum, atau bahkan dipaksa oleh keluarga supaya dianggapnya karena pemerkosaan itu aib, jadi ketika dinikahkan berarti aibnya hilang gitu ya, padahal itu menimbulkan dampak yang sangat besar, berat bagi korbannya. Jadi itu bentuk pemaksaan perkawinan. Kemudian ada bentuk penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini detailnya juga teman-teman bisa lihat nanti, tapi penting yang kita catat di sini untuk penyiksaan seksual ini salah satunya antara lain adalah ketika dia atau seseorang untuk mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan keterangan gitu ya, dia menggunakan intimidasi dengan penyiksaan seksual gitu ya. Kemudian persekusi atau penghukuman termasuk juga mempermalukan atau merendahkan seseorang atas alasan diskriminasi atau seksual. Jadi kalau ada yang yang diarak keliling, itu juga sebenarnya termasuk dalam penyiksaan seksual ya, karena mempermalukan atau merendahkan. Termasuk juga persekusi atau penghukuman yang merendahkan martabat. Lalu tindak pidana kekerasan seksual jenis lainnya adalah eksploitasi seksual, perbudakan seksual. Teman-teman juga bisa baca untuk kedua jenis dari tindak pidana kekerasan seksual ini. Lalu masuk di sini, ini yang masuk terobosan kekerasan seksual yang berbasis elektronik atau yang biasa kita kenal dengan KBGO ya, kekerasan seksual berbasis gender, kekerasan gender berbasis online atau KSBO, kekerasan seksual berbasis online. Nah, apa saja yang termasuk dalam KSBE ini? Di situ dicantumkan di dalam undang-undang itu mulai dari perekaman, pengambilan gambar atau tangkapan layar atau screenshot, itu sudah masuk. Tentu yang terkait dengan kekerasan seksual ya. Kemudian ada mentransmisikan, jadi bukan hanya mereka mengambil atau men-screenshot, tapi juga mentransmisikan informasi atau dokumennya, termasuk penguntitan atau stalking ya, dengan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi dokumen untuk tujuan seksual tersebut. Jadi ini bagian-bagian dari KSBE. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dalam hal perekaman, pengambilan gambar atau screenshot atau transmisi ini untuk dalam hal dia menghadapi kasus TPKS, jadi misalnya korban dan pendamping ya. Nah, ini di dalam undang-undang ini dikatakan kalau itu untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari TPKS, maka yang merekam, yang mengambil gambar atau tangkapan layar tersebut tidak akan dipidana. Jadi buat korban ini cukup cukup melindungi. Walaupun nanti kita harus pastikan betul bagaimana harmonisasinya dengan Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi ya, dan juga ITE gitu. Karena ini kan sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan sedang disusun PP-nya atau turunannya ya. Nah, untuk KSBE ini dia juga delik aduan kecuali untuk korban dengan disabilitas atau anak. Lalu kalau misalnya korban tersebut, korban KSBE-nya adalah anak atau dengan disabilitas, maka kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Jadi kan seringkali berkilah gitu ya bahwa ini kan atas persetujuan, gitu. Kalau untuk anak dan korban dengan disabilitas ini tidak berlaku ya, jadi tidak menghapuskan tuntutan pidana bagi si pelakunya. Dalam UU TPKS ini pelakunya ada dua, yaitu perseorangan atau korporasi. Teman-teman nanti bisa lihat secara detail kalau dia menyangkut perseorangan seperti apa, kalau dia menyangkut korporasi seperti apa. Saya lanjutkan. Nah, selain yang tadi undang-undang TPKS tadi ya, diaturnya jenis-jenisnya yang tadi itu, maka di dalam UU TPKS ini
memang disebutkan ada jenis TPKS yang sudah diatur di undang-undang yang lain. Jadi dia tidak ada di UU TPKS ini, tapi dia ada di undang-undang yang lain. Nah, di dalam UU TPKS ini disebutkan apa saja itu, yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak. Kemudian perbuatan melanggar kesusilaan dan seterusnya ya, pornografi, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Ini sebenarnya ini kan sudah diatur di PKDRT. Kemudian tindakan pencucian uang yang di Tipikor dan tindakan pidana KS yang lain. Jadi ini walaupun misalnya dia apa ya, kalau di sini kan disebutkan tadi ya bentuk-bentuknya pelecehan seksual yang tadinya tidak ada kan, non fisik to fisik. Nah, kalau ada bentuk lain itu sudah ada di undang-undang lain, maka dia masuk di sini. Hanya yang kita perlu pastikan nanti adalah kita perlu pantau adalah bagaimana ada bridging ya, ada jembatan ketika misalnya terjadi kasus perkosaan. Kasus perkosaan terjadi berarti kan dia menggunakan KUHP gitu ya. Nah, ini yang harus kita pastikan teman-teman ketika itu KUHP terkait acaranya bagaimana. Karena hukum acara yang diatur di dalam UU TPKS ini lebih berperspektif korban gitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kasusnya kasus perkosaan. Nah, ini kan perlu ada bridging ya, bridging artikel atau jembatan antara KUHP dan hukum acara yang diatur di dalam TPKS ini. Jadi dia tidak ke KUHP gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Termasuk misalnya bukan hanya terkait hukum acaranya, tapi juga terkait bagaimana korban yang misalnya korban perkosaan juga dapat mengakses hak-hak korban yang diatur di dalam UU TPKS ini gitu. Karena UU TPKS ini ialah yang undang-undang yang mengatur bagaimana hak-hak korban kan, mulai dari penanganan, pelindungan dan pemulihan. Nah, kita perlu memastikan betul gitu ya, termasuk sebenarnya di sana ada nanti saya akan jelaskan terkait dana ya. Lalu selain dari ini tadi yang sudah diatur di dalam undang-undang lain, maka disebutkan bahwa kalau ada orang lain yang sengaja mencegah atau merintangi atau menggagalkan, apakah secara langsung atau tidak langsung proses mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, maka dia juga terkena dimasukkan dalam tindak pidana lain dalam tindak pidana kekerasan seksual ini. Jadi ada tindak pidana lain ya, dia nggak secara langsung, tapi kalau dia mencegah, merintangi atau menggagalkan, dia masuk dalam tindak pidana lain yang diatur juga dalam undang-undang ini. Itu terkait bentuk-bentuknya. Lalu terkait pemidanaan, jadi kalau secara sistematikanya di dalam UU TPKS ini, di bagian awal disebutkan bentuk-bentuk TPKS-nya, tapi kemudian di bagian berikutnya dijelaskan soal pemidanaannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sana. Pidananya itu ada pidana pokok, yaitu pidana penjara, ya, di pidana penjara sekian tahun gitu ya, dengan atau denda sekian tahun, atau denda sekian juta misalnya gitu, kurang lebih seperti itu namanya pidana pokok. Kemudian ada pidana tambahan. Jadi ini restitusi itu pidana tambahan ya, bukan diartikan bahwa kalau sudah dapat restitusi berarti damai ya. Di dalam UU TPKS ini tidak ada yang namanya restoratif justice, kecuali untuk anak, pelakunya untuk anak ya. Kalau yang lainnya tidak gitu, tidak dikenal untuk restoratif justice. Nah, jadi ada restitusi, itu ada pengaturannya tersendiri, kemudian ada pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, itu kalau misalnya apakah misalnya dia itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap korban gitu ya, apakah itu orang tua atau misalnya dia pemilik lembaga layanan atau pemilik panti dan lain sebagainya atau wali, itu dia maka ada konsekuensi pidana tambahannya atau pemberatan. Kemudian ada pengumuman identitas pelaku. Jadi
nanti menarik ya di dalam persidangannya itu pembacaan putusan itu kan di dalam UTPKS ini diatur bahwa terkait korban dan saksi itu tidak boleh dijelaskan. Biasanya teman-teman udah pernah lihat belum hasil putusan pengadilan gitu yang biasanya diposting juga gitu ya di Mahkamah di websitenya Mahkamah Agung ya, bisa kita cek. Itu ada nomor perkaranya, terus ada korban siap disebut gitu ya korbannya, dan nah di dalam TPKS ini diamanatkan agar identitas korban dan saksi itu tidak disebutkan gitu. Jadi memang perlindungannya di sana. Tapi identitas pelaku perlu diumumkan. Kemudian perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual itu. Nah, termasuk ini tadi ya, yang pelakunya perseorangan seperti apa, pelakunya korporasi juga ada. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di dalam UTPKS-nya. Dibedakan itu ya, untuk yang korporasi juga ada penjelasannya di sana. Jadi selain pidana pokok, pidana tambahan di sana ada tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi ini sebenarnya tujuan untuk mengubah cara berpikir ya, cara berpikir dari si pelakunya. Walaupun memang disebut di situ ada 2, rehabilitasi sosial dan medis. Nah, itu terkait pemidanaan. Jadi ada 3 pemidanaannya, pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Jadi atau dengan kata lain terkait pemidanaannya, ketentuan pidananya itu ada sanksi ya, sanksi dan tindakan. Lanjut ke hukum acaranya. Teman-teman, hukum acara itu mulai dari pelaporan, penyidikan gitu ya, dan seterusnya. Itu panjang sekali. Kita nggak akan bahas secara detail di sini. Teman-teman bisa lihat di dalam undang-undangnya bagaimana diatur di sana atau ada ketentuan tentang mulai proses dari pelaporan dan seterusnya ya. Nah, poin yang penting, yang menurut saya penting untuk kita bersama kenali adalah, ya di situ adalah terkait dengan catatan penting yang pertama, bahwa perkara TPKS ini tadi ya tidak dapat dilakukan penyelesaiannya di luar proses peradilan, yang tadi ya tidak mengalami restoratif justice kecuali terhadap pelaku anak. Jadi memang harus diproses. Lalu terkait alat bukti. Nah, ini penting ya, termasuk terobosan yang juga menunjukkan ada keberpihakan terhadap korban. Bagaimana alat bukti itu juga memuat, kalau di dalam hukum acara itu kan ada keterangan saksi, keterangan ahli gitu ya, yang termasuk dengan alat bukti itu surat petunjuk keterangan terdakwa. Tapi juga ada alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban melalui perekaman elektronik, dan alat bukti surat, yaitu keterangan psikolog klinis, psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan atau hasil pemeriksaan rekening bank. Jadi ini baik sekali ya, termasuk alat bukti suratnya. Nah, kemudian terkait alat bukti ini, nanti teman-teman bisa lihat di pasal 25, keterangan saksi dan atau korban itu cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah jika disertai satu alat bukti sah lainnya. Jadi ada satu keterangan korban dan satu alat bukti sah gitu ya, sehingga hakim punya keyakinan bahwa benar terjadi kekerasan seksual. Nah, ini juga sesuatu yang terobosan ya. Jadi satu alat bukti keterangan korban atau saksi dan satu alat bukti dari satu alat bukti sah lainnya. Satu alat buktinya apa yang ada di dalam ini ya, ada 5 poin tadi. Itu kurang lebih terkait alat buktinya. Kemudian masih terkait dengan hukum acara penanganan, ada beberapa hal yang perlu atau sebagai prinsip
dari APH-nya ya, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi prinsip ini yang pertama tentu harus menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, kemudian tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan. Ini prinsip-prinsip yang penting gitu ya. Kemudian dia juga APH tidak melakukan viktimisasi, jadi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual gitu ya. Kadang-kadang bisa terjadi bahwa dalam proses misalnya penyidikan lalu dikaitkan ada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat ya, yang atau misalnya memeriksa terkait pengalaman seksual misalnya gitu ya. Jadi karena dia punya pengalaman seksual misalnya sebelumnya, lalu kemudian tiba-tiba kemudian dia menjadi korban kekerasan seksual, lalu itu dianggap tidak korban kekerasan seksual gitu. Nah ini kan tidak memenuhi asas keadilan tersebut. Lalu juga tidak menggunakan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma. Nah ini nanti penting sekali kemudian bagaimana diatur di dalam aturan turunannya. Berikutnya adalah ini tadi sudah ya, tidak dapat di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak. Jadi ini beberapa prinsipnya. Nah di dalam UU TPKS ini juga diatur siapa saja APH yang bisa menangani perkara TPKS-nya. Jadi ada semacam syarat yang wajib ya, yang harus dipenuhi ketika penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menangani perkara TPKS. Nah, yang pertama adalah selain memiliki integritas, kompetensi terkait penanganan perkara yang berperspektif HAM dan korban, ini penting menjadi syaratnya. Ini juga nanti akan disusun di dalam PP ya, terkait pelatihan dan pendidikan dan pelatihan. Kemudian mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS-nya. Jadi ini juga harus ada PP-nya ya, bagaimana nanti pelaksanaan terkait pendidikan dan pelatihan dalam menangani perkara TPKS tersebut. Lalu kalau misalnya yang dua ini tidak ada, maksudnya belum memenuhi syarat kedua ini, maka di dalam undang-undang ini diamanatkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakimnya itu harus sudah pernah berpengalaman dalam menangani TPKS. Jadi bukan hakim atau bukan penyidik, penuntut umum atau hakim yang baru ya, yang belum pernah menangani perkara TPKS, tapi memang harus yang sudah berpengalaman dan ditunjuknya ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Di dalam UU TPKS-nya nanti teman-teman bisa lihat detailnya seperti apa. Nah ini juga sesuatu yang baik ya. Nah masih dalam konteks hukum acaranya, di sana juga teman-teman bisa lihat mulai dari pasal 26 sampai pasal 29 itu diatur tentang pendamping. Pendamping ini maaf ya, bukan pendampingan korban, pendamping korban dan saksi. Jadi di situ diatur perannya ya, dapat didampingi di semua tingkat pemeriksaan. Jadi mulai di setiap tahap pemeriksaan itu sudah harus ada pendamping di sana. Lalu dia diatur juga siapa saja yang menjadi pendamping. Antara lain di situ misalnya disebutkan ada petugas LPSK, petugas UPT DPPA, tenaga kesehatan, psikolog, kemudian pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, ada psikiater, pendamping hukum. Pendamping hukum ini meliputi advokat dan paralegal, jadi disebutkan di sana. Lalu petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Jadi ada kita yang berasal dari lembaga layanan yang berbasis masyarakat juga masuk di dalam pendamping, dan juga ada pendamping lain. Di situ diatur di dalam pasal 26 tersebut. Nah, walaupun demikian, di sana juga diatur tentang syaratnya. Syarat yang menjadi pendamping itu seperti apa? Setidaknya ada dua syarat. Dia pertama harus punya kompetensi,
tentang penanganannya, penanganan yang berperspektif HAM dan sensitif gender gitu ya. Yang kedua, telah mengikuti pelatihan penanganan perkara. Nah, ini juga yang kemudian sedang berusaha untuk dibuat turunannya ya di dalam PP-nya. Bagaimana dengan misalnya lembaga layanan milik masyarakat, pendamping-pendamping yang ada di lembaga layanan milik masyarakat itu yang sebelum adanya undang-undang ini sudah mendapatkan pelatihan gitu ya, karena kan penyelenggara pelatihan ini bukan lembaga masyarakat kan, tapi ada lembaga dari pemerintahan. Nah, ini yang perlu diatur nanti seperti apa. Jadi ada syarat pendampingnya, kemudian di dalam pasal tersebut juga diatur soal bagaimana kalau seorang pendamping itu ketika mendampingi korban itu diutamakan yang berjenis kelamin sama. Jadi kalau perempuan, korbannya adalah perempuan, ya diutamakan perempuan ya. Tentu tadi ya persyaratan-persyaratannya sudah dijelaskan di dalam syarat pendamping tadi. Nah, itu terkait dengan pendamping. Jadi hal lain yang terkait dengan pendamping adalah ini kan kalau dengan syarat ya, di situ ada perlindungan terhadap pendamping. Oh ya, teman-teman, untuk pendamping yang saksi atau korban pendamping korban yang dengan disabilitas gitu ya, dia dapat didampingi oleh orang tua, tapi ditetapkan oleh pengadilan atau pendamping, kecuali kalau misalnya orang tua atau wali tersebut adalah tersangka ya atau terdakwa, itu tidak bisa. Bagaimana perlindungan terhadap pendampingnya? Teman-teman bisa melihat di pasal 28 dan pasal 28 dan pasal 29. Yang pertama adalah pendamping itu berhak mendapatkan pelindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi, mulai di setiap tingkat pemeriksaan ya. Itu adalah jaminan perlindungan terhadap pendamping korban. Jadi kalau kita yang selama ini ada teman-teman yang sudah terlibat dalam pendampingan korban, nah di sini ada yang selama ini belum ada ya undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap pendamping korban. Nah di dalam UU TPKS ini ada. Kemudian pendamping ini yang sedang melakukan penanganan terhadap korban ini tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perkara, atas pendampingan yang dilakukannya. Jadi misalnya kalau ada pihak-pihak yang mau mengintimidasi kemudian melaporkan gitu ya, menuntut pendamping, kita dilindungi di pasal 29 ini. Jadi tidak dapat dituntut secara hukum, pidana maupun perdata, kecuali ada kecualinya ya teman-teman, kecuali kalau ternyata si pendamping ini ketika memberikan pendampingan atau pelayanan itu dengan tidak itikat baik gitu, misalnya dia pelaku atau apa, kan dengan sendirinya gugur ya. Tapi ketika dia memberikan pendampingan tentu sesuai dengan itikat baik ya, perlindungannya ada di dalam pasal 28 dan 29. Itu untuk terkait pelindungan terhadap pendamping korban dalam hal ini. Oke, untuk restitusinya teman-teman nanti bisa lihat apa saja. Restitusi itu adalah hak dari korban. Bentuknya seperti apa itu diatur, teman-teman nanti bisa lihat di pasal 30, mulai dari ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan baik yang berkaitan langsung dengan atau merupakan akibat dari tindak pidananya, kemudian penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, lalu ganti kerugian yang lain. Jadi restitusi ini dia adalah hak korban ya, jadi tanggung jawab si pelakunya gitu. Nah, hak atas restitusi ini nanti juga diatur di situ bagaimana mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim itu wajib memberitahukan hak atas restitusi itu. Jadi ketika dia melapor, ketika misalnya masuk dalam prosesnya penyidikan dan seterusnya, si korban ini dia harus sudah tahu bahwa dia punya hak atas restitusi. Detailnya terkait restitusi, kemudian penyitaan ya, terkait restitusi ini teman-teman bisa lihat nanti di dalam pasal-pasal berikutnya.
Nah, lalu bagian yang berikutnya adalah hak korban, keluarga korban, dan saksi. Hak korban, keluarga korban, dan saksi cukup detail dibahas di dalam Undang-Undang TPKS ini, tapi bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu hak terkait penanganan, hak terkait pelindungan, dan hak terkait pemulihan. Detailnya teman-teman bisa baca, tapi poin-poin penting yang ada di dalam hak korban ini diaksesnya bukan nanti setelah putusan pengadilan. Hak korban ini justru dapat diakses oleh korban itu sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ketika dia mulai melapor atau mengadu, ya, pengaduan atau melapor, dia sudah mulai bisa mengakses hak-haknya. Hal lain terkait hak korban di dalam UU TPKS ini, untuk korban yang disabilitas, dia berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Jadi ini juga penting diatur nanti ya turunannya, penting juga mendapatkan perhatian, terutama terkait misalnya aksesibilitas ketika dia melapor, salah satunya misalnya pendampingnya, atau juga terkait sarana dan prasarana gitu, misalnya korban dengan disabilitas ini ya, sensorik misalnya, atau yang lainnya yang belum mendapatkan perhatian misalnya selama ini terkait sarana prasarana yang ada di kepolisian misalnya gitu ya, atau di lembaga layanan lainnya. Nah, tata caranya bagaimana ini penting diatur di dalam PP. Seperti apa nanti di dalam PP-nya. Kemudian teman-teman nanti bisa lihat bagaimana proses pelaksanaan restitusinya dan seterusnya, itu cukup detail ya. Kemudian di sana nanti ada proses pelaporannya seperti apa. Kemudian ada proses pelindungan korbannya, dibahas di dalam dijelaskan di dalam Undang-Undang TPKS itu, dalam waktu paling lambat 1x24 jam seperti apa perlindungan sementara. Kemudian juga terkait pemeriksaan saksi, jadi cukup detail karena ini hukum acara khusus ya. Jadi ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual itu kan menggunakan ini, bukan menggunakan KUHP. Hanya memang tadi yang seperti di awal yang perlu kita pastikan adalah ketika misalnya itu perkosaan, apakah itu kan diaturnya di KUHP, apakah dia juga akan mengikuti hukum acara yang seperti ini, hukum acara yang ada di TPKS ini. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama ya. Lalu ada proses penyidikan, kemudian ada proses penuntutannya, lalu ada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, itu juga dibahas di dalam hukum acara tadi, termasuk pelaksanaan putusannya. Jadi hak-hak korban itu nanti teman-teman bisa lihat juga ada, bukan hanya di bagian hak korban, tapi juga terkait dengan acara ya. Korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, dan seterusnya. Nah, selain ini teman-teman, catatan lainnya untuk hak korban itu, jadi terkait rehabilitasi, di sana misalnya ada rehabilitasi medis, mental, dan sosial, kemudian ada pemberdayaan sosial, restitusi atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian hak-hak korban. Kalau untuk hak keluarga korban saya tidak akan bahas di sini, teman-teman juga bisa lihat mulai dari pasal 71, di sana ada hak-hak keluarga korban. Berikutnya adalah yang termasuk di dalam UTPKS juga penyelenggaraan pelayanan terpadu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah ya. Di sini juga ada di dalam UU TPKS ini. Nah, pemerintah pusat dan daerah itu perlu menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Teman-teman bisa lihat mulai dari pasal 72. Terus bisa disisir seperti apa penyelenggaraannya. Dan ini juga yang sedang disusun PP-nya ya, bagaimana penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh siapa saja gitu kan, dan ketika itu dilakukan UPTD PPA-nya itu bekerja sama dengan lembaga mana saja. Jadi teman-teman bisa melihat nanti di sana. Kemudian ada bab berikutnya
adalah pencegahan, koordinasi, dan pemantauan. Pencegahan dan koordinasi dan pemantauan ini apa saja yang diatur di sana? Di sana siapa saja yang wajib melakukan pencegahan, kemudian koordinasinya seperti apa, dan siapa saja yang pihak yang memantau. Jadi selain menteri dan komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan atau Komnas Perempuan, di sana Komnas HAM, Pelindungan Anak, dan juga ada Komnas Disabilitas. Nah, ini juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam pencegahan, koordinasi, dan pemantauan. Pencegahannya, teman-teman bisa juga untuk penyelenggaraannya, untuk penyelenggaraan pencegahannya, itu harus memperhatikan konflik, situasi konflik, bencana, letak geografis, dan situasi khusus lainnya. Lalu di mana saja itu dilakukan, itu ada di panti sosial, satuan pendidikan, kemudian tempat lain yang berpotensi terjadi TPKS-nya. Dan ini nanti perlu diperhatikan betul di dalam PP, sehingga ini dapat dilaksanakan. Lalu ada bagian partisipasi masyarakat dan keluarga. Nah, di bagian partisipasi masyarakat dan keluarga ini, dipisah bagiannya, jadi ada partisipasi masyarakat, ada partisipasi keluarga. Nah, untuk yang partisipasi masyarakat sebenarnya hampir sama ya, masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan. Apa saja yang bisa diwujudkan dalam pencegahan, teman-teman bisa lihat partisipasi masyarakat itu misalnya antara lain membudayakan literasi tentang TPKS, gitu ya, misalnya sama seperti yang kita lakukan saat ini, sosialisasi peraturan perundangan, termasuk untuk menciptakan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya TPKS tersebut. Itu kalau dalam konteks pencegahan. Kalau dalam konteks pemulihan misalnya, ya pemulihan selain memantau penyelenggaraan pemulihan, memberikan dukungan pemulihan, memberikan pertolongan darurat misalnya, mengajukan permohonan, tapi juga memberikan informasi sebenarnya bahwa ada TPKS gitu. Di informasinya diberikan kepada siapa? Kepada APH, lembaga pemerintah, atau lembaga penyedia layanan milik masyarakat. Kalau partisipasi keluarga itu bisa diwujudkan dengan menguatkan edukasi keluarga, komunikasi keluarga. Teman-teman nanti detailnya bisa lihat di pasal 86. Selanjutnya sebenarnya masih ada pendanaan, tapi saya tidak masukkan di dalam presentasi saya ini. Pendanaan, di bagian pendanaan itu diatur terkait sumber-sumber. Jadi untuk pelaksanaan ini sumber-sumber dananya dari mana? Ya, yang pertama dari APBN, APBD, atau sumber lain. Itu ada diatur ya di sana. Catatan penting di dalam bagian pendanaan ini adalah pendanaan tersebut juga digunakan untuk visum dan layanan kesehatan. Jadi di bagian pendanaan ini penting juga kita garis bawahi bahwa pendanaan yang dianggarkan oleh APBN, APBD, dan sumber lain itu penggunaannya juga untuk visum dan layanan kesehatan. Di beberapa daerah visum sudah gratis mungkin, tapi di beberapa daerah itu masih harus berbayar. Lalu berikutnya adalah kerjasama internasional, juga di sini diatur bagaimana kerjasama internasional itu bilateral, regional, maupun multilateral. Kemudian ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan di sini, kalau ada, ketika undang-undang ini mulai berlaku, kalau ada TPKS yang masih dalam penyelesaian, jadi yang sebelumnya ya, itu tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Jadi kalau dia di KUHP berarti menggunakan KUHP, di undang-undang lain menggunakan undang-undang tersebut. Itu terkait bagaimana pelaksanaan perkara ya, yang sudah terjadi penyelesaiannya sebelum undang-undang ini disahkan. Hal lain terkait undang-undang ini adalah soal bahwa ditetapkan paling lambat itu 2 tahun. Itu sudah ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini.